MU itu raja Boxing Day di Premier League. Dari dia memenangi 21 laga yang artinya persentase kemenangan dia itu 81%. Dan cuma pernah kalah 2 kali, lawan Middlesbrough pada tahun 2002 dan lawan Stoke pada tahun 2015. Sedangkan Leicester sejak kembali ke Premier League pada 2014, mereka itu kalah 5 kali dalam 6 laga Boxing Day. Udah memasuki akhir tahun itu udah kebaca lah siapa yang bakal di papan atas, siapa yang di papan bawah. Kayak Arsenal yang sampai pertandingan ke-14 masih di peringkat 15 itu udah kebayang mereka udah nggak akan bisa naik untuk berebut di zona Eropa lah. Arsenal juga menurut gue sial banget sih ini tim nih. Lagi Boxing Day, terus timnya juga lagi jelek, malah dikasih ketemu Chelsea. Jahat bener nih yang bikin jadwal nih. Kembali lagi di Super Soccer Podcast. Halo semua, apa kabar? Semoga sehat-sehat aja ya semua. Kali ini episode spesial karena bukan Rifki yang buka, gue yang buka dan gue tidak ditemani Rifki. Melainkan gue ditemani oleh Ardi Sufi. Halo Kang, apa kabar? Alhamdulillah luar biasa. Katanya lu habis kena corona ya, Pan? Waduh, amit-amit. Goblok. Waduh, ini doanya buruk ini. Waduh. Ini lagi suasana Natal kok doanya buruk gitu. Oh ya, lupa. Selamat Natal ya, Pan? Iya, terima kasih. Gimana keseruan di tengah pandemi gini Natalannya? Ya udah pastinya berasa beda sih, karena maksudnya biasa kan kita ke gereja tapi nggak bisa gitu. Tapi ya sebenarnya karena mungkin udah terbiasa juga kali Kang ya sama suasana pandemi, jadi ya udah gitu. Kirain Oke aja. Lo gak ke gereja. Oh itu juga, memang kebetulan. Nah Kang, kalau bagi Kang sendiri gimana nih? Maksudnya menjelang akhir tahun gitu, tapi suasananya pandemi gini gimana? Ada kesan khusus gitu mungkin untuk corona sebelum tahun depan hilang, amin. Jadi liburnya lebih sedikit sih. Ya walaupun kadang kerja kita ya di bola ada Boxing Day itu nggak pernah libur, tapi ya ketambah dengan situasi gini cuti bersama nggak adain beberapa hari ya jadi berkurang lah jatah. Ibaratnya kan kalau di bola, kalau di beberapa kantor yang gua ya kerja itu biasanya kalau ada cuti bersama walaupun gua nggak libur tuh dapat jatah libur di kemudian harinya lah, bisa ditabung tuh liburannya. Tapi kalau sekarang karena berkurang terus ya kondisinya gini juga ya jadi ya berkurang sih liburnya. Itu sih yang paling kerasa. Ya pokoknya intinya semoga di 2021 bisa kelar lah ya. Ya kelar mudah-mudahan karena kan vaksin juga katanya udah mau tuh. Iya udah. Walaupun ya walaupun meragukan tapi kita percaya aja lah. Tapi yang ngehe sebenarnya ini Premier League juga ini ya tetap main ya. Tetap main, dan sebenarnya kan karena mungkin setelah restart tuh yang kasusnya rada parah tuh yang si Newcastle kemarin kan. Yang sampai ada 6 pemain kalau nggak salah, 6 pemain plus staff atau 6 pemain semuanya. Yang pemainnya itu salah satunya yang penting kan Federico Fernandes, back yang back Argentina itu. Karena dan maksudnya selain itu ya hampir nggak ada kasus corona gitu, dan itu yang bikin walaupun sebenarnya di Inggris salah satu yang cukup parah juga kan sekarang. Ya betul. Lagi ada ini baru ya, mutasi baru. Iya, katanya bakal ada gen mutasi yang berikutnya lah dari Inggris gitu. Tapi di Inggris khususnya karena di sepak bolanya ini ya itu tadi baru cuma Newcastle, terus lagi dicoba juga supporter mulai datang ke stadion walaupun cuma 2.000 penonton ya kalau nggak salah. Ya 2.000 penonton. Ya itu berarti ada beberapa wilayah yang memang cukup ya lebih aman lah dibandingkan misalnya di Indonesia gitu yang benar-benar sekarang hampir merata khususnya di Pulau Jawa. Ya sebenarnya walaupun di Inggris pun udah ini ya berkurang. Jadi dulu tuh kalau nggak salah pekan lalu apa 2 pekan lalu gitu. Kayak London sempat boleh gitu, tapi sekarang cuma Liverpool doang yang bisa. Iya. Emang itu tadi emang lagi ganas-ganasnya di Inggris juga. Nah tapi soal Boxing Day ini maksudnya sebenarnya kan memang tradisi lama ya di sepak bola Inggris gitu, dan bukan tradisi yang sebenarnya 100% didukung juga gitu. Apalagi di era sepak bola modern ya. Karena kita tahu liga-liga lain libur sedangkan mereka main di forsir gitu habis-habisan. Tapi menurut gue sih kalau gue pribadi ya
karena kondisinya lagi pandemi begini, justru kehadiran Boxing Day ini sebenarnya ya menjadi hiburan yang lebih. Walaupun kan ini kan sebenarnya seperti yang tadi gue bilang bahwa kalau gue tuh dapat cuti bersama bisa dapat libur di kemudian hari, Inggris pun pada akhirnya kan dapat liburnya itu nanti di Februari kan. Oh iya betul. Yang ada waktu sekitar 1 atau 2 minggu itu spare di mana klub-klub Liga Inggris dapat yang gak ada jadwal pertandingan. Walaupun di musim lalu ada kontroversi soal jadwal pertandingan replay kan, yang harus pakai jadwal itu, yang bikin Tottenham kalau nggak salah gak libur di periode itu. Ya tapi setidaknya Inggris yang sebelum-sebelumnya benar-benar full selama 7-8 bulan main bola, ya mulai musim lalu dan termasuk juga sekarang ya ada waktu untuk mereka libur lah. Ya tapi itu tadi untuk konteks di kondisi pandemi sih, dengan orang-orang yang sudah keseringan di rumah, ya benar-benar mungkin ini dinantikan gitu, ada pertandingan sepak bola tiap hari gitu, walaupun mereka tidak bisa ke stadion. Ya maksudnya, dan sebenarnya bagi kita yang di Indonesia juga pun jadi hiburan ekstra sih. Ya apalagi dia kan di tanggal 25-26 kan pasti libur tuh. Dan betul. Ya bisa ibaratnya begadang nonton pertandingan banyak pertandingan pun gak masalah gitu. Dan apalagi maksud gue juga, walaupun gue yakin banyak sih yang bakal liburan nih gitu, dan semoga yang liburan tetap jaga protokol sebisa mungkin lah ya, karena gue gak masalahin gitu loh. Cuman buat mereka yang di rumah gitu kumpul sama keluarga, kehadiran Boxing Day ini sih menurut gue benar-benar jadi ya apa ya, hiburan tambahan aja gitu. Ketika liga-liga lain libur, Premier League tetap full action sampai tahun baru bahkan. Ya. Walaupun kasihan sih pemain sebenarnya ya Kang. Gue bener-bener ngerasa tuh karena jadwalnya sangat padat gitu, karena bener-bener berasa loh setelah mereka pandemi kan sempat vakum tuh berapa bulan, terus start lagi sampai sekarang tuh non-stop action. Ya. Bukan cuma di Premier League doang gitu ya. Kalau di musim ini kan karena dampak dari musim lalu yang molor, jadi ngegeser jadwal liburnya itu jadi kepake buat pertandingan di musim-musim lalu, di yang akhir-akhir pertandingan. Terus pramusim cuma 2 musim itu, 2 pekan atau 3 pekan, itu pun ada jeda internasional. Jadi pemain emang benar-benar sampai akhir tahun tuh, apalagi buat pemain-pemain Liga Inggris ya dipaksa kerja rodi, dan itu kelihatan lah banyak pemain-pemain yang cedera di sampai Desember ini, di sampai pekan 14. Walaupun beberapa klub bisa mengatasinya dengan tetap dapat hasil maksimal seperti Liverpool, tapi untuk beberapa klub lain ya yang kedalaman skuadnya nggak cukup bagus, itu masalah sih. Dan bahkan hampir semua pelatih juga mengeluhkan kondisi ini, apalagi ketika mereka ya main juga di Champions League, main juga di Liga Eropa, ada Carabao, ya benar-benar 1 bulan tuh bisa main yang biasanya mungkin cuma 4-6 pertandingan atau 7 pertandingan, bisa sampai 10 pertandingan. Ya itu buat pemain sih kayak, ya walaupun kita mungkin penonton ya mereka dibayar mahal, tapi ya tetap ada hak asasi manusianya lah yang harus dipertanggungjawabkan. Ya sebenarnya di satu sisi memang kasihan sih, cuma di satu sisi juga gue sebagai penggemar bola ya senang-senang aja kan. Iya, senang-senang aja ada tontonan. Apalagi untuk pertandingan Boxing Day kali ini dibukanya langsung menurut gue pertandingan yang salah satu pertandingan yang sebenarnya bisa menentukan arah musim ini akhirnya bakal kayak gimana gitu. Kita sudah masuk ibaratnya pertengahan musim kan, sepertiga musim. Ya. Menuju setengah musim, dan Boxing Day kali ini dibuka oleh pertandingan antara peringkat 2 dan peringkat 3, Leicester dan United. Sebagai penggemar Premier League, gue ngerasa mereka ini ngatur jadwal tuh jago banget gitu. Sering banget jadwal-jadwal pertemuan antara dua klub yang memang ketika itu momennya mereka lagi memperebutkan sesuatu atau mempertaruhkan sesuatu gitu, entah itu tiket ke kompetisi Eropa atau bahkan jabatan pelatihnya kan. Nah, dalam konteks Leicester United ini udah pasti soal perebutan titel juara gitu. Liverpool itu kan musim ini udah 3 kali ketemu tim yang waktu mereka hadapi itu dalam kondisi sebagai pemuncak klasemen. Pertama Everton, terus kedua Leicester, terakhir Tottenham. Dan mereka semuanya nggak kalah, cuma draw lawan Everton 2-2, terus lawan Leicester menang 3-0, terakhir lawan Tottenham juga menang yang 2-1. Nah terus sekarang Leicester
yang ketemu ya setelah ketemu Liverpool ketika mereka di puncak klasemen, ya sekarang ketemu Manchester United yang lagi naik, yang ketika banyak orang yang kritik karena hasil Liga Champions, tapi di Premier League karena mereka nabung satu pertandingan jadi kelihatan di bawah terus, tapi mereka ketika tim-tim lain lagi kepleset mereka bisa terus konsisten khususnya di tandang, ya mereka tiba-tiba ada di atas dan malah jadi salah satu kandidat yang bisa apa ya, yang ya ibaratnya secara grafik tuh terus menanjak gitu. Kalau Tottenham kan ya udah mulai agak turun nih, agak turun, Leicester udah agak turun, Everton apalagi, Aston Villa di awal-awal kenceng tapi sekarang juga udah di luar 5 besar. Jadi ya ini emang ya buat ibaratnya kalau kalau buat pertandingan tuh ya jadi semakin ada bumbu yang lebih menarik untuk ditonton sih. Buat Sebenarnya ditonton tuh jadi meningkatkan rating lah ibaratnya. betul. Dan sebenarnya gue ngeliatnya lebih bukan ke meningkatnya, itu bukan meningkat yang gimana banget ya, walaupun memang laga terakhirnya di Premier League dia menangnya telak banget, dan itu peningkatan yang kalau lihat dari skor ya peningkatan gitu. Tapi sebenarnya lebih kalau MU gitu, gue ngeliatnya lebih kepada ketika tim-tim lain inkonsisten, MU justru bisa konsisten. Karena kita tahu MU itu busuknya ketika di awal musim, dan periode itu ibaratnya sudah berakhir setelah kalah dari Arsenal. Udah tuh mereka meraih hasil-hasil yang memang sebenarnya mungkin dari awal musim pun mereka sanggup kalau pramusimnya bagus gitu kan. Itu jadi keluhan, memang jadi keluhan semua manajer ya, ketiadaan pramusim itu. Jadi gue melihat MU ini ya memang panas gitu. Mungkin sih apa ya, di kondisi musim ini kan di awal musim memang semua klub juga ada masalah dengan pramusim. MU pun pasti mengalami hal itu, apalagi dengan ada pemain baru kayak Alex Telles, ada Donny van de Beek gitu. Dan itu Solskjaer pasti ada dalam posisi di mana dia harus bisa memainkan para pemain baru ini untuk masuk ke skemanya, karena ketika mereka beli pemain pasti udah ini kebayang bakal kayak gini. Karena kalau kita lihat di musim lalu MU pun kan sedang dalam kondisi nanjak terus kan sampai akhirnya ya betul, bisa masuk ke Liga Champions gitu. Ya, dan serunya itu menang terakhirnya lawan Leicester lagi. Nah iya itu ketika mereka lagi nanjak terus ada pemain baru ditambah pramusim yang sedikit, itu adaptasinya bakal nggak dari nol sih, tapi maksudnya nggak dari startnya nggak bareng-bareng gitu. Itu yang mungkin buat Solskjaer agak jadi tricky lah situasinya. Ada pemain baru yang harus dimainkan dan harus diadaptasikan dengan cepat, tapi dia tuh sebetulnya udah dapat ritmenya di akhir musim lalu, ketika langsung ada di peringkat 4 di akhir musim klasemen. Ya apalagi dengan tekanan dari supporternya, khususnya hasil Liga Champions yang akhirnya tersingkir di Liga Eropa, terus ada Van de Beek yang dibeli tapi nggak dimainin terus. Itu gue rasa Van de Beek dibeli cuma biar nggak gabung ke tim pesaing dah. Lain, iya. Gue mulai merasa seperti itu. Ya, nah itu makanya jadi ketika ada tekanan bahwa Van de Beek harus main tuh, Solskjaer selalu merasa ada di posisi bahwa gua tuh udah punya the winning team gua, cara tim main gua tuh udah tahu kayak gini, karena toh itu terbukti berhasil musim lalu. Itu kan kalau nggak salah dari awal musim kan, dari awal tahun sampai akhir musim tuh MU jadi tim terbaik lah. Kalau dihitung sejak Fernandes masuk, MU itu meraih poin paling banyak setelah Liverpool. Betul. Kalau ada klasemen yang dipotong-potong itu kan MU itu nomor 1 kan. Betul. Nah itu tadi ketika ada pemain baru ya pasti untuk pelatih itu bakal ada penyesuaian banyak dari segi latihan, dari tambah pikiran gimana caranya harus maksimalin pemain ini, apalagi kan pemainnya misalnya dibayarnya lebih mahal kayak misalnya Edinson Cavani gitu. Itu kan harus ada pertimbangan lain gitu. Sementara ya itu tadi kalau mainin misalnya ketika awal-awal mainin McTominay sama Fred kan banyak dikritik kan, padahal kalau gue lihat itu udah ajegnya lini tengah MU itu udah mereka berdua. Betul. Udah nggak bisa diganti lagi, bahkan sama Matic gitu, bahkan sama Pogba sekalipun gitu dengan skema seperti ini gitu. Emang beneran ya McTominay sama Fred gitu, dan ya itu tadi banyak problem yang harus dihadapi oleh Solskjaer
ketika dia udah menemu kenyamanan untuk tim ya the winning timnya dia gitu. Dan ini kan MU nih maksud gue hasil demi hasil gitu, walaupun memang didapatinya dengan cara comeback yang bahkan sebenarnya meragukan lah. Karena kan ya lu gimana sih, masa kebobolan lebih dulu terus-terusan gitu kan. Ya memang seru gitu comeback, tapi kan nggak gitu juga caranya. Ya intinya adalah MU ini udah memenangi 10 laga tandang Premier League secara beruntun. Jika menang lawan Leicester, MU ini bakal nyamai rekor kemenangan tandang beruntun Premier League yang dipunyai oleh dua klub. Satu Chelsea pada April sampai Desember 2008 dan City pada Mei sampai Desember 2017. Dan menurut gue ini sebenarnya kayak agak nggak disangka sih. Karena kita tahu, maksud gue Chelsea pada 2007-2008 memang kalah dari MU ya secara perebutan titel juara, tapi itu salah satu tim terbaik ke Chelsea lah menurut gue, karena berhasil lolos Liga Champion, terus gak berapa final Liga Champion, gak berapa lama kemudian bahkan juara gitu. Dan City pun 2017 benar-benar lagi peak-peaknya bersama Guardiola, dan MU bisa menyamai rekor itu tuh menurut gue agak absurd anjir. Bahkan MU yang sekarang gitu, bukan MU yang era Ferguson. Tapi mungkin ini Van, salah satu faktornya kan karena sekarang atau selama 10 pertandingan itu ya nggak ada penonton gitu. Itu pasti ya, betul. ada ya walaupun kalau gua nonton di All or Nothing-nya Tottenham itu di situ diceritakan bagaimana pemain-pemain si Tottenham itu ada yang mengalami depresi lah, kayak mereka nggak main, terus ketika main tuh nggak ada penonton, itu ada perbedaan psikologis ketika mereka bermain, dan itu memang harus didampingi psikiater buat membangkitkan apa ya supaya mereka main seperti biasa. Dan ini pasti ya walaupun ya kita nggak merasakan langsung, pasti itu ada pengaruhnya lah. Dan MU pun ketika main di kandang yang biasanya bagus kalah juga gitu, dan bahkan lebih jelek ketika main tandang gitu. Itu yang bikin mungkin kenapa ini bisa terjadi di MU sekarang yang sebetulnya ya cukup diragukan tadi. Sebenarnya mungkin gue pernah baca sebenarnya kayak ketika akhir musim lalu gitu dikupas dong kan soal perubahan yang terjadi sebelum pandemi dan setelah pandemi gitu. Sebenarnya nggak banyak perubahan di soal main kandang dan tandang. Tapi khusus kasus MU sekarang dan kita ngeliat performa MU sekarang, bisa dibilang sebenarnya MU justru diuntungin ketika tandang itu tidak ada fans. Dan kalau nyambung ke yang tadi ya, yang soal MU harus comeback terus, karena ini udah berkali-kali, sebenarnya ini bukan sesuatu yang bukan jelek ya, tapi mungkin perlu jadi evaluasi khusus buat Solskjaer ketika mereka nggak bisa cetak gol terus kebobolan menit-menit akhir misalnya. Itu yang bahaya kan sebenarnya. Betul. Karena kalau ketika kebobolan di menit-menit awal itu masih bisa ada, misalnya kebobolan di menit 10, menit 3 masih ada sisa pertandingan yang untuk bikin cetak gol gitu, untuk menyamakan kedudukan, untuk membalikan keadaan. Tapi ketika misalnya lagi kondisi 0-0 terus kebobolan menit 80, itu yang bakal bahaya buat hasil akhir gitu. Tapi dengan ini sering terjadi sih, mungkin ada strategi khusus yang memang Solskjaer terapkan ketika pertandingan memasuki babak 2. Misalnya tuh di babak pertama memang ngehemat, baca dulu strategi lawan, karena kan Ole itu tipikal pelatih yang lebih reaktif ya. Kita nggak tahu, atau kita nggak nangkep filosofi main dia itu seperti apa. Walaupun kita tahu secara gol yang sering terjadi itu pasti counter attack, pasti sering diserang gitu. Tapi untuk pakem yang bermain tuh kita masih belum ya, kadang masih meraba-raba gitu ya. Oleh itu sebenarnya pengennya kayak gimana sih, apalagi kan sering berganti-ganti formasi dari back 3, ya, betul. Terus pakai striker 2, 4-3-3, 4-2-3-1. Itu benar-benar reaktif gitu, dan mungkin ini yang kenapa comeback itu terjadi. Mungkin ya Oleh di babak pertama tuh kayak ngebaca dulu nih lawan pakai strategi apa, weakness-nya di mana, di babak 2 baru dibenerin, dan mungkin sejauh ini pembacaannya dia emang tepat gitu. Ya, On the point. Kalau soal pembacaan itu ya, soal pembacaan itu yang paling ketara sih sebenarnya di 2 laga, lawan Soton sama lawan West Ham. Oh ya. Karena dia masukin Rashford sama Bruno kalau nggak salah. Dan langsung berbalik gitu. Dan ada juga kan yang momen Cavani masuk ke babak 2 dan itu malah jadi bagus kan. Lawan Soton. Yang
ya pick comeback dari dan menurut gue itu sih titik balik di mana MU mulai semakin percaya diri. Karena kebobolannya 2 gol dan lawan yang ya memang ketika itu Soton di peringkat atas ya. Tapi kita tahu bahwa di atas kertas sebenarnya Soton kan bukan nama besar. Dan menurut gue itu kan menjadi masalah MU di musim-musim sebelumnya gitu. Ketika dia ngelawan klub-klub yang tanda kutip relatif kecil dan gak bisa menang. Sedangkan ketika itu lu di posisi 0-2 malah bisa comeback jadi 3-2. Dan menurut gue itu titik balik kepercayaan diri pemain MU. Dan soal percayaan diri pemain MU nih, gue yakin besok itu, bukan besok, saya pertandingan Leicester, percayaan diri mereka lagi tinggi-tingginya banget. Apalagi Leicester itu sulit banget ngalahin MU. Dalam 9 pertemuan terakhir kedua klub, MU menang 8 kali. Bahkan secara sejarah Premier League, MU itu jadi tim yang paling sering ngalahin Leicester. 19 kali, ngebobol juga paling banyak, 60 kali. Gue cukup yakin ya, maksudnya memang sebenarnya gue kurang setuju kalau rekor-rekor kayak gini dianggap sebagai upper hand. Tapi bagaimanapun ini memang bisa jadi keunggulan mental sih gue ngeliatnya. Iya. Si MU ini kan dalam konteks ketika menghadapi tim-tim yang secara peringkat itu lebih baik, keunggulan tuh biasanya emang bisa lebih baik bahkan kan mainnya. Bahkan bisa lebih, ya ketika kita ekspektasi kita apalagi ekspektasi fans United nggak terlalu mengharapkan menang, tapi bisa justru wah anjir mainnya luar biasa gitu. Dan ini memang bakal bisa kejadian lawan Leicester yang walaupun baru mengalahkan Tottenham ya 2-0, itu justru bakal bikin Tottenham bakal bikin Leicester juga berada di atas angin, bakal bikin berusaha nyari menang main terbuka karena MU itu bakal kesulitan kalau timnya kayak Manchester City kemarin. Ketika mereka nggak bisa bikin gol, mereka bakal main hati-hati. Itu juga yang bikin United main hati-hati juga. Makanya itu tadi ketika skor 0-0 itu bisa bertahan sampai menit 70-80 itu kayak dari si MU-nya pun bakal hati-hati gitu. Mereka nggak akan main cepat, nggak akan terlalu main menyerang gitu. Dan ini yang terjadi ketika lawan City. 0-0 nggak bisa bikin gol di babak pertama, babak kedua juga kedua-duanya hati-hati ya, dan akhirnya nggak ada yang menang gitu. Dan kalau lawan Leicester dengan kondisi mereka yang apalagi ada di bawahnya persis, dengan kondisi yang sekarang udah masuk tengah musim, udah masuk mau pergantian tahun, ya bakal setidaknya Leicester bakal lebih ofensif sih untuk menghadapi United yang ya apalagi mereka main di kandang gitu. Ya, yang gue suka sih sebenarnya kalau kita ngeliat musim lalu Leicester itu sebenarnya harusnya bukan harusnya, aneh banget lah ketika mereka tiba-tiba turun drastis pasca tahun baru. Bahkan periode Natal itu gue ingat banget awal-awal mereka mulai gak jelas gitu performanya. Dari yang bagus banget di peringkat atas terus tiba turun sampai ujung-ujungnya keluar dari 4 besar. Dan gue melihat laga ini nih sebenarnya menjadi laga buktian gitu antara Leicester dan United bahwa siapa sih yang paling bagus di antara mereka dan mampu bersaing di 4 besar. Ya yang paling pantas lah bersaing di arena 4 besar itu siapa sih gitu. Karena kan kita tahu dua-duanya juga lagi nanjak. Ya. Tapi Leicester ini sebenarnya kalau ngebahas dari musim lalu sampai musim sekarang tuh mereka itu agak tidak diuntungkan dengan kondisi banyaknya pemain kunci yang cedera. Caglar Soyuncu itu dari periode Leicester turun dari musim kemarin tuh itu dia cedera, apalagi Ricardo Pereira juga cedera, Ben Chilwell cedera di pertengahan musim kemarin. Terus masuk musim sekarang Soyuncu masih cedera, makanya sekarang back tengahnya itu Christian Fuchs, Johnny Evans sama Fofana kan, pakai 3 back. Yang ngorbanin Harvey Barnes yang secara permainan itu sangat lebih menyerang gitu. Biasanya kan pakai formasi 4-4-2. Harvey Barnes itu paling lebih bahkan kalau secara statistik itu lebih membahayakan dibandingkan Jamie Vardy sekalipun gitu. Nah, tapi banyaknya pemain cedera, bahkan Timothy Castagne yang awal musim benar-benar bikin apa ya? Ya ada dimensi baru di wingbacknya Leicester setelah nggak ada Chilwell, nggak ada Ricardo Pereira yang cedera. Castagne juga cedera. Tapi Leicester ya berusaha mengatasi itu gitu dengan pengurubahan formasi, dengan pengurubahan peran pemain. Ya, ini yang bikin sebenarnya Leicester selalu ada dalam kondisi yang tidak ideal untuk ibaratnya terus berada di papan atas itu.
Walaupun ya kemarin mereka bisa membuktikan bahwa lawan Tottenham ya mereka bisa menang, dan ini sih yang bakal juga bikin menarik Leicester lawan MU. Nah, kalau kita ngeliat statistik lagi nih, MU itu sebenarnya raja Boxing Day, karena ini kan khususnya lagi Boxing Day nih ya. Mau nggak mau harus diangkat nih. MU itu raja Boxing Day di Premier League. Dari dia memenangi 21 laga, yang artinya persentase kemenangan dia itu 81%. Dan cuma pernah kalah 2 kali, lawan Middlesbrough pada tahun 2002 dan lawan Stoke pada tahun 2015. Sedangkan Leicester sejak kembali ke Premier League pada 2014, mereka itu kalah 5 kali dalam 6 laga Boxing Day. Satu-satunya kemenangan cuma lawan City pada 2018. Gue nggak mau bilang sih sebenarnya statistik ini bakal menentukan hasil akhir atau bakal mungkin berpengaruh atau segala macam gitu. Dan lebih kepada ada kemungkinan sebenarnya Leicester ini bakal mengganjal MU menurut gue ya. Kenapa? Karena kalau ngeliat permainan dari lawan Tottenham, Leicester itu main rapih. Dia nguasain bola dan tahu bola itu mau dikemanain. Oke. Menurut Kang Adi gimana gitu? Maksudnya kalau ngeliat, seenggaknya ngeliat taruhlah dari permainan dia terakhir lawan Spurs. Nah, Brendan Rodgers ini tipe pelatih juga yang kayak Lampard, kayak Solskjaer, yang secara filosofi bermain tuh nggak terlalu pakem lah. Mereka pasti ngubah-ngubah cara main, walaupun ya ada mikro taktik yang selalu dimainkan di setiap pertandingan, tapi yang mereka selalu berusaha menyesuaikan strategi itu di mana lawannya main gitu. Itu terjadi ketika Leicester lawan Liverpool. Leicester di puncak klasemen yang diprediksi bisa bisa ngasih kejutan lah, atau bukan bisa ngasih kejutan, bisa terus berada di puncak klasemen gitu karena mereka lagi bagus, tapi mereka malah main lebih defensif, jauh lebih defensif dari pertandingan sebelumnya. Gua ingat ini karena gue sempat masang Vardy di pertandingan itu di FPL, dan gue yakin apalagi Liverpool itu kalau nggak salah itu baru Virgil van Dijk baru cedera, terus Fabinho baru cedera, pokoknya lini pertandingan itu habis lah. Tapi justru Rodgers main sangat defense dan Liverpool menang 3-0 gitu. Ini juga yang menurut gua bisa jadi 50-50 buat ya, kalau lo bisa agak punya kemungkinan atau ada potensi Leicester bisa lebih dominan dari United dan bakal ganjal United. Tapi kalau gua sih ada kecenderungan Leicester ini bisa kepleset ketika mereka terlalu ekstrim mengubah strategi, atau ya pembacaan Rodgers di pertandingan itu salah gitu. Seperti yang lawan Liverpool. Ya di lawan Tottenham betul. Tapi ketika lawan United strategi seperti apa kan kita nggak tahu gitu. Dan ini yang menurut gue sih masih belum bisa diterka apakah Leicester bakal bisa mengganjal United atau enggak. Jadi kurang lebih sebenarnya pertandingan besok itu kalau ngebaca Leicester itu kayak itu ya, video-video prank yang Natal tuh nggak? Yang bocah dikira dikasih PS5, nggak taunya isinya nggak jelas semua. Iya. Ya, hoki gitu kalau dapetnya beneran PS5, tapi kita nggak tahu besok gimana. Nambahin yang tadi soal Boxing Day, mungkin kalau misalnya kenapa MU bisa menang 21 pertandingan, lebih banyak menangnya daripada kalahnya, mungkin di musim-musim lalu atau di periode-periode lalu tuh MU punya cukup kedalaman skuad, karena kan kalau Boxing Day itu identik dengan rotasi pemain kan. Betul. Jarak pertandingan cuma 2-3 hari, bahkan 1 hari, ibaratnya istirahat cuma 1 hari udah langsung main lagi. Kalau pemainnya rotasinya nggak bagus, atau pemain yang menggantikannya nggak bisa menjaga kualitas, itu kan yang bikin timnya stabilitas tim bisa terganggu lah gitu. Dan Leicester yang kita tahu sejak mereka masuk Premier League terus juara itu kan memang nggak terlalu punya kedalaman squad yang bagus ya. Jadi pasti penyerangnya Jamie Vardy, pasti backnya misalnya Wes Morgan, pasti James Maddison, pasti Harvey Barnes, pasti back kirinya Christian Fuchs, bahkan sampai sekarang gitu. Itu yang bikin Leicester mungkin nggak terlalu bagus di Boxing Day. Mereka pemain-pemainnya misalnya 11 pemain kuncinya itu udah terlalu diforsir di misalnya di 2 atau 3 pertandingan secara beruntun. Sementara United yang ya walaupun ketika mereka secara kualitas squad nggak semewah klub top lain, ya kualitas pemain mereka pasti lebih baik ibaratnya dibanding klub-klub papan tengah ke bawah gitu. Bahkan itu yang mungkin yang bikin United bisa lebih oke di Boxing Day. Bahkan sebenarnya kalau ngomongin soal kedalaman squad MU musim ini tuh bagus banget sih kalau menurut gue pribadi ya. Karena contoh lah, mereka baru main tuh kemarin lawan Everton di Carabao Cup pertengahan pekan kan. Oh iya. Jangan Leicester nggak main gitu. Tapi faktanya adalah ketika itu MU nurunin pemain yang tanda kutip
lapis 2 kecuali Maguire dan siapa? Bruno. Bukan lapis 2 sih, melakukan 9 pergantian 9 pemain. perubahan. Dan maksudnya ketika di penyerangnya itu Edinson Cavani itu kan udah kualitas yang berbeda gitu dengan dibandingkan tim lain gitu. Itu emang ya mungkin ya ketika kita ngelihat Donny van de Beek yang jadi bintang di Ajax jadi cadangan di MU pun itu udah jadi salah satu gambaran sih bahwa MU punya cadangan yang cukup mewah di musim ini. Oke, pertanyaan pentingnya lah kalau gitu. Apakah hasil akhir ini bakal menentukan perebutan titel juara? Kalau gue berani bilang iya karena udah memasuki akhir tahun itu udah kebaca lah siapa yang bakal di papan atas, siapa yang di papan bawah. Kayak Arsenal yang sampai pertandingan ke 14 masih di peringkat 15 itu udah kebayang mereka udah nggak akan bisa naik untuk berebut di zona Eropa lah. Itu udah pasti antara mentok di tengah-tengah terus atau bakal bisa geser di antara zona degradasi gitu. Dan di papan atas pun pasti bakal kayak gitu. Karena setelah udah 14 pertandingan itu kalau gue pernah ngobrol sama Coach Rahmat Darmawan, dia itu biasanya dapat the winning team, dapat skema permainan, dapat ritme tim, dapat kekompakan tim itu biasanya setelah pertandingan ke-8 katanya. Itu terjadi ketika dia ngelatih Persipura, ketika dia ngelatih tim di Malaysia, ngelatih Arema kalau nggak salah, Sriwijaya juga itu disebutin di awal musim itu pasti jelek, tapi setelah pertandingan ke-7 ke-8 itu udah mulai tahu oh si ini pemain yang bagus, ini pemain yang harus dimainin setiap pertandingan, skemanya harus kayak gini, mainnya harus kayak gini gitu. Dan apalagi sekarang di pertandingan 14 itu hampir semua tim tuh udah ketahuan siapa yang ya di papan atas, siapa yang di papan bawah. Itu juga kenapa Sheffield United sampai pertandingan sekarang itu susah ngangkatnya karena ibaratnya setelah melewati periode 10 pertandingan awal pun mereka masih nggak improve gitu. Dan ketika manjang lagi ke pertandingan ke-14 ya mereka nggak bisa kemana-mana karena itu tadi udah ketahuan skuadnya cuma segitu gitu. Dan itu juga berlaku buat klub di papan atas gitu. Nampaknya ketika sekarang Leicester lawan Man United dengan kondisi yang posisi kedua dan ketiga ini ketemu, ini harusnya udah bakal menentukan perebutan juara sih. Karena ketika kalah itu pasti akan ada pukulan mental yang bikin mereka harus bounce back-nya itu bakal lebih sulit lah. Ibaratnya sekarang selisih 1 poin, kesalip selisih 2 poin itu ibaratnya udah kayak kalah 5 poin gitu karena ini kalahnya dari tim tim di bawahnya gitu. Karena ketika nanti di dalam kondisi harus kejar 3 poin itu nggak akan ketemu lagi tim yang di atasnya gitu. Betul. Harus bertaruh ke tim yang dilawan sama rival di atasnya gitu. Ini bakal jadi dengan situasi yang seperti bakal penting sih buat perebutan juara. Oke. Nah, selain game Leicester MU nih, kemudian tadi nyinggung Arsenal. Arsenal juga menurut gue sial banget sih ini tim nih. Lagi Boxing Day, terus timnya juga lagi jelek, malah dikasih ketemu Chelsea. Jangan bener nih yang punya jadwal nih. Arsenal tuh emang gue tuh sempat nganalisis kalau Arsenal tuh bakal bagus musim ini di awal musim karena mereka ngalahin Liverpool kan di Community Shield. Terus mereka juga sempat nyaris lah masuk ke Liga Champions walaupun akhirnya cuma dapat Liga Eropa. Tapi itu menunjukkan di akhir musim kemarin mereka bagus. Nah terus di awal musim mereka lanjut juara Community Shield. Ini apa ya? Ketika di musim berjalan itu tadi ketika tim lain udah menemukan ritme dan skuadnya, Arsenal tuh masih belum bisa menemukan lagi gimana caranya nemuin ritme permainan yang biasanya mereka mainkan. Apalagi pemain yang didatangin tuh kan Thomas Partey ya yang paling gedenya lah, yang diharapkan bisa ngejaga kualitas atau meningkatkan kualitas timnya, justru malah cedera. Terus Aubameyang yang sempat di permasalahan soal gaji, justru setelah naik gaji malah nggak ngegolin gitu. Ini lebih ke problem apa ya? Kalau gue sih kayaknya mikir ini masalah di ruang ganti sih. Arteta nggak bisa mengangkat motivasi timnya supaya lebih bagus mainnya, lebih benar main taktiknya, lebih benar main bolanya. Di pemainnya pun nggak ada pemain yang mungkin bisa ya ketika di lapangan itu kan bikin wah gue punya leader yang bikin tim ini ngangkat gitu walaupun dalam ketinggalan, walaupun lagi situasi yang
pelik sekalipun gitu. Dan Arsenal pun nggak punya pemain itu gitu. Ya bahkan kan ketika kapten Arsenal itu Granit Xhaka itu bahkan banyak legenda Arsenal yang nggak suka kan. Thierry Henry yang sama Patrice Evra dibocorin tuh ketika mau nonton Arsenal tapi kaptennya Granit Xhaka tuh gak jadi nonton gitu. Itu sesuatu hal yang sangat krusial sih untuk leadership di tim gitu. Apalagi dengan situasi sekarang yang terus dapat hasil buruk, apalagi nyaris degradasi, dan klub sebesar dalam tanda kutip sebesar Arsenal gitu. Karena kalau gua gitu ya merasakan sebagai misalnya pelatih, ketika tim gua kalah itu memang ada psikologis yang anjir tadi tuh harusnya gua kayaknya main taktiknya kayak gini, harusnya maininnya si ini, harusnya pergantiannya si ini gitu. Dan ketika gua selalu terbelenggu sama pikiran di pertandingan sebelumnya, kita nggak bisa move on lah. Itu bahaya banget buat next pertandingannya. Berarti sebenarnya bisa dibilang sebenarnya Arteta juga berada dalam kondisi itu ya. Karena kalau lu ngeliat beberapa komentar dia dalam pertandingan beberapa laga terakhir, itu selalu ngebahas kayak di pertandingan sebelumnya tuh gue harusnya menang, di pertandingan sebelumnya tuh ada yang salah, ada yang aneh gitu loh. Ya. Dia nggak pernah bahas ke depannya, justru malah bahas sebelumnya. Ya makanya gue juga kan pernah nulis tuh di Pandit, pelatih itu kan tempatnya salah gitu. Dan setiap momen tuh, setelah pertandingan, sebelum pertandingan, saat pertandingan itu udah pasti akan melakukan sebuah kesalahan gitu. Nah, ketika psikologi si pelatih ini menghadapi kesalahan itu yang bakal menentukan dia dan timnya itu bakal bisa melangkah sejauh mana buat pertandingan berikutnya. Karena itu udah bahaya banget kalau misalnya gue atau lo deh misalnya lagi main tapi nggak konsen gitu, misalnya lo mikirin misalnya kecengan lo jalan sama orang lain gitu. Terus lo pasti pikiran lo tuh kemana-mana gitu lagi main, itu bakal ibaratnya secara konsentrasi permainan itu bakal menurun gitu. Itu juga berlaku juga buat pelatih yang ketika di pertandingan gitu, ketika dia masih dalam kondisi tidak move on, apalagi dalam pressure yang tinggi, terus dihadapkan dengan situasi pertandingan yang intens, ketinggalan, itu udah berkecamuk di pikiran. Itu yang kualitas pelatih itu bakal dilihat dari kondisi itu gitu. Ya, sebenarnya memang Arteta, gue bukannya meremehkan Arteta ya, karena di awal-awal pun gue melihat Arteta pelatih yang oke lah secara pengetahuan mungkin ya, secara inovasi, karena dia belajar langsung dari Guardiola kan. Dan itu dalam beberapa permainan Arsenal musim lalu kelihatan lah build up-nya dari belakang, terus mau ngapain tuh ketahuan lah. Tapi kemudian kalau posisi kayak gini dan lu nggak bisa keluar, menurut gue itu menjadi masalah yang kemudian baru kelihatan nih, atau baru ngeh. Ya Arteta memang nggak pernah ngelatih tim, nggak pernah jadi pelatih utama gitu. Dia tidak punya pengalaman itu. Dan mungkin itu juga yang menjadi kesalahan manajemen Arsenal mungkin ya menurut gue. Ya tidak didukung dengan supporting tim yang bisa yang membuat dia, karena kan ibaratnya pelatih itu apalagi di modern sekarang tuh nggak cuma satu task gitu, banyak task yang harus dikerjakan, dan itulah kenapa banyak lapangan kerja baru di klub ya, di sebuah klub itu kayak scout itu bisa terbagi-bagi, ada scout lawan, scout tim sendiri, bahkan sekarang ada tim fisioterapis itu ada banyak gitu. Dan Arteta ini kayaknya kurang mendapatkan support atau tidak mendapatkan support yang seharusnya ya dia dapatkan, misalnya khususnya dalam kondisi seperti sekarang. Kalau gua nonton di dokumenternya Manchester City yang All or Nothing itu, Arteta itu memang lebih ke taktikal dibandingkan asisten pelatih lainnya. Kan ada banyak tuh asisten pelatih Pep Guardiola itu, kalau nggak salah ada 11 atau 16 itu. Arteta ini memang khusus yang taktik gitu. Dan di situ tuh memang nggak ada momen atau cuplikan video yang menunjukin Arteta meluap-luap ketika ngasih ngasih briefing, ngasih taktik. Karena kalau dibandingkan dengan asisten pelatihnya Jose Mourinho di Tottenham sekarang, justru banyak justru si Joao Sacramento kalau nggak salah namanya. Setiap sebelum pertandingan itu yang ngasih brief taktik itu justru si Joao Sacramento. Dan itu tuh dengan nada yang bahkan seperti si Joao Sacramento yang pelatihnya gitu, bukan Jose Mourinho. Jose Mourinho justru malah lebih ke manajemennya gitu, lebih ke gimana ketika menghadapi half time, gimana ketika menghadapi kondisi pemain pengen pindah, pemain pengen dimainin.
di situ justru Jose Mourinho bakal keluar tuh karismanya, kualitasnya itu bakal keluar. Nah Arteta itu setidaknya di video All or Nothing itu nggak ada cuplikan yang dimana dia itu emosional seperti Pep. Itu kan Pep kalau kalah atau ya pengen demanding sesuatu tuh menunjukkan gitu. Bahkan di pertandingan pun kan kayak gitu. Dan Arteta tuh hampir nggak pernah kelihatan seperti itu. Dan itu juga kayak menggambarkan mungkin ruang ganti di Arsenal seperti apa gitu. Ketika Sebenarnya, kalah tuh dengan nada yang mungkin betul betul. ya bro, kalah bro, gimana bro gitu ya. Nggak ada membakar semangat gitu. Dan bahkan kalau kita ngeliat komentar-komentarnya dia di pasca pertandingan gitu ya, dia itu bahkan lebih cenderung menyalahkan ketidakberuntungan sih. Ya betul. Ini gue baru yang ngeh gue loh jadinya. baca juga gitu, ya soalnya dislike. Jadi menurut gue itu agak kurang banget sih jadinya. Nah tapi satu yang penting sih sebenarnya gini, Arsenal ini kan udah 7 laga nih gak menang di laga Premier League terakhir gitu. Jika gagal melawan Chelsea, itu bakal jadi menyamai rekor terburuk klub 8 kali yang ketika itu terjadi pada November 92 sampai Januari 93. Tapi Arsenal bisa sedikit pede lah ya, tanda kutip ya, karena dia nggak terkalahkan dalam 12 laga kandang Boxing Day. 10 kali menang, 2 kali imbang. Terakhir kalah itu lawan Nottingham Forest pada tahun 87. Pertanyaan gue, ini menurut gue laga yang monumental lah bagi Arsenal sebenarnya, dan bagi masa depan dia juga. Karena lawannya juga kebetulan Chelsea ya, derby tim sekotanya dia. Kalau misalnya kalah, yang artinya itu 2 rekor dia tadi langsung hilang gitu. Ya selalu disamai sih, cuma kan rekor negatif. Arteta ini bakal dipecat ya? Kalau gue lihat Arsenal sebagai klub sih kayaknya belum, nggak akan langsung kalah dipecat gitu. Bahkan lawan Chelsea ini. Ya, karena kalau gue lihat itu Arsenal itu tipikal klub yang cukup memberikan waktu cukup lama lah. Seenggaknya Unai Emery pun kalau nggak salah baru di awal tahun kalau nggak salah baru nunjuk Arteta. Kalau nggak salah itu setelah melewati Boxing Day. Kalau misalnya setelah lawan Chelsea kalah itu masih ada 2 pertandingan setidaknya untuk bounce back gitu, untuk membuktikan lah kualitasnya. Tapi untuk lawan Chelsea itu kayaknya enggak gitu. Karena itu tadi Arsenal itu tipikal klub yang bisa memberikan waktu untuk lama, memberikan kesempatan yang banyak ke pelatih ya, walaupun Unai Emery tidak sebanyak yang didapatkan oleh Arsene Wenger. Tapi ya ini sebagai gambaran dengan kondisi sekarang sih mungkin manajemen pun bakal memaklumi dalam tanda kutip ketika dilatih Unai Emery pun Arsenal main gak bagus gitu. Sekarang ganti pelatih Arteta pun sama gak bagus gitu. Jadi kalau menurut gue sih mungkin akan diberi kesempatan sampai setidaknya melewati bursa transfer di Januari sih. Oke. Tapi mungkin sebenarnya yang penting dia nggak terlalu jatuh tenggelam sih. Ya karena kan setidaknya Aubameyang udah mulai ngegolin, terus lawan Southampton bisa draw gitu. Sementara Southampton kan sekarang lagi bagus di atas. Itu sih nunjukin bahwa ya Arsenal walaupun belum ke track yang benar tapi ya mulai ada peningkatan ya walaupun sedikit. Nah kalau gitu berbanding terbalik sama Arsenal yang justru harus lumayan tegang lah sebenarnya di zona degradasi, walaupun gue cukup yakin dia nggak mungkin degradasi sih. Iya. Lawannya Chelsea bersaing di papan atas walaupun memang belum memuaskan. Lampard sendiri bilang sebenarnya Chelsea belum bisa jadi penantang gelar juara. Tapi kalau dia menang lawan Arsenal, sebenarnya posisi dia bakal makin oke loh. Nah, Chelsea kan sebenarnya ada dalam kondisi di mana ketika musim lalu mereka cukup settle dengan skuad muda Inggrisnya, sekarang tiba-tiba datang banyak pemain bintang dengan harga mahal yang cukup bisa mengubah setengah komposisi tim dari musim lalu gitu. Itu menurut gua bakal butuh waktu untuk nemu ritme yang bisa capai potensi maksimal lah gitu. Sementara sialnya banyak pemain-pemain baru ini yang bergantian cedera gitu. Thiago Silva, Kai Havertz kena COVID, terus sekarang Ben Chilwell. Ya sama James juga kayak besok belum tentu main tuh. Gitu. Ini yang bikin Lampard merasa tidak pede gitu ketika dia cukup diunggulkan, tapi dia tahu gitu bahwa untuk menggabungkan banyak pemain baru dalam satu tim dengan waktu singkat itu bukan hal yang mudah gitu. Makanya dia tidak pede dengan bahwa Chelsea dengan pemain-pemain yang bagus ini nggak akan langsung jadi
title challenger gitu. Walaupun sebenarnya sih, ini kalau kita ngomong statistik lagi nih ya, Chelsea itu dikdaya lah kalau Arsenal lah. Dia tuh dalam 17 pertemuan Premier League terakhir cuma kalah 2 kali, menang 9 kali. Lalu Chelsea itu sejauh ini menjadi tim paling produktif kedua di Premier League, 29 gol, cuma kalah dari Liverpool. Sekaligus menjadi tim dengan pertahanan terbaik ketiga, cuma kemasukan 14 gol, karena kita tahu Mendy itu bisa clean sheet terus gitu loh. Bingung gue juga. Cuma kalau ngelihat statistik itu gitu, sebenarnya kan ini kemungkinan besar sih besok menurut gue Chelsea bakal ngebantai Arsenal. Iya, benar. Ya kalau dalam konteks pertandingan Arsenal lawan Chelsea, emang kalau ibaratnya udah ya ketika Chelsea bakal menang tuh udah sesuatu hal yang bakal wajar gitu. Terus kalau misalnya menangnya bisa sampai 2-0, 3-0 tuh bukan hal yang aneh juga gitu. Dan memang dengan kondisi kemarin abis menang lawan West Ham 3-0, ya Chelsea terbukti lah walaupun belum konsisten secara posisi, tapi secara komposisi tim, secara permainan di momen-momen tertentu ketika mereka butuh menang tuh mereka bisa menang gitu. Oke. Ya kurang lebih itu sih pembahasan kita untuk Leicester MU dan Arsenal Chelsea. Tapi kalau dari Kang Ari sendiri prediksi mungkin Leicester MU dan Arsenal Chelsea? Kalau gua Leicester MU sih mungkin bakal imbang ya. Dua sama. Bisa jadi karena Leicester nih jadi tim satu-satunya yang belum pernah imbang nih di Premier League. Biasanya kalau momen-momen kayak gini tuh kejadian. Ya gue walaupun agak meragukan Leicester apa ya secara pendekatan strategi di pertandingan krusial, tapi kemarin lawan Tottenham dia bisa melakukan sesuatu hal yang positif dan mereka bisa kembali lagi ke atas. Jadi mungkin ya Brendan Rodgers bisa belajar pengalaman dari kekalahan lawan Liverpool gitu, bahwa ketika lawan tim bagus yang menentukan posisi klub itu ya harus ada penanganan khusus lah atau harus pakai strategi tertentu gitu, dan itulah kenapa gua prediksi Leicester ini bisa berbuat sesuatu lah lawan MU. Arsenal Chelsea? Ya Arsenal Chelsea menang lah Chelsea. Menang Chelsea masih. Gak ada kejutan dari Arsenal nih. Enggak sih, belum. Walaupun derby. Mungkin kan asalnya suasana derby kan siapa tahu membangkitkan semangat gitu. Soalnya Aubameyang pun kan sekarang kalau saya lagi cedera tuh. Ya masih meragukan. Terus Gabriel tuh absen gak sih? Yang kemarin kan sempat kartu merah. Dia kartu merah bukan straight red card sih. Oh, transfer ya. Jadi ada kemungkinan. Oh, dan kemarin nggak main di Carabao Cup juga kan ya? Betul. Karena kan berlaku ya. Tapi secara tren permainan kedua tim sih, gue masih yakin bahwa Chelsea bisa menang sih. Oke Kang, thank you atas insight-insightnya yang sangat menarik. Siap. Sama-sama. Buat teman-teman semua, jangan lupa saksikan Boxing Day cuman di Mola TV. Leicester MU mulai jam 19.30, sedangkan hari Sabtu jam 19.30, sedangkan Arsenal dan Chelsea main tanggal 27 hari Minggunya jam 12:30 pagi. Dan tentunya pertandingannya bukan cuma 2 itu doang. Ada banyak pertandingan lain termasuk City Newcastle, terus ada juga Liverpool dan West Brom. Oke, semua bisa lo dapetin cuma bayar 65.000 sebulan. Jangan lupa follow semua media sosial kita Super Soccer, dan sampai kita ketemu di episode berikutnya. Sekali lagi terima kasih Kang. Siap, sama-sama. Bye-bye. Juga fans.